Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya Rahayu Sagung Dumadi, laju mulus tenekanan pemaksadan. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, selamat dan bahagia, serta senantiasa ada dalam kesadaran. Dalam video kali ini, saya ingin menawarkan terkait persoalan jiwa. Jiwa ini kerap kali terlupakan dalam proses berkehidupan kita. Padahal sejatinya keberadaan kita sangat ditunjang oleh keberadaan jiwa. Karena jiwa ini bukan barang yang baru ya. Jiwa sudah pernah hidup sebelumnya. Jiwa sudah pernah mengalami entah berapa kali atau bahkan berpuluh-puluh kali hidup sebelum saat ini berada di tubuh yang kita gunakan ini. Jadi tubuh boleh baru ya, tetapi jiwanya bisa jadi sudah pernah hidup. Entah kapan jiwa itu mulai ada. Yang jelas, yang hari ini kita gunakan adalah jiwa-jiwa yang sebelumnya sudah mengalami pengalaman hidup yang panjang. Nah, tetapi kadang-kadang kita sering melupakan keberadaan jiwa itu sendiri. Padahal dikatakan jiwa itu letaknya ada di dalam sumsum yang paling terdalam dan ada di kulit yang paling terluar. Nah, lalu apa kaitannya dengan proses berkehidupan kita? Jiwa itu ibaratnya adalah tempat penyimpanan data-data kita selama hidup. Katakanlah seibaratnya hidup ini sebuah buku ya, sebuah catatan yang mana di dalam buku itu terdapat berbagai catatan-catatan kita ya, perilaku-perilaku kita dari setiap fase-fase kehidupan. Katakanlah semisal dari beberapa raga yang sebelumnya pernah disinggahi. Nah, tentu saja catatan-catatan itu kelak perlu kita selesaikan. Bangsa kita mengenal catatan itu dengan istilah karma pala, atau buah daripada perilaku selama kita hidup di dunia ini. Santai, merokok dulu. Nantinya jiwa ini erat kaitannya dengan persoalan DNA ya, atau genetik, yang mana si jiwa ini akan menjadi penentu bagaimana kelak profil dari diri kita dan juga karakter dari kehidupan kita seperti apa. Perlu dibedakan ya antara ruh dan jiwa. Itu jelas dua hal yang berbeda. Sebab pada saat kematian tiba, atau bangsa Sunda menyebutnya dengan nampi papasten atau menerima kepastian, jiwa itu akan keluar bersama ruh. Apakah si jiwa ini lantas hilang begitu saja? Tidak. Jiwa akan ikut ke alam ruh, katakan ya. Dia akan ikut ke sana. Nah, ketika semasa hidupnya dalam catatan-catatannya penuh dengan ketenangan, kedamaian, maka itu pula yang akan dia dapatkan di alam ruh itu. Lalu apa yang dimaksud dengan ruh? Ruh itu ya beliau-beliau juga, yang maha-maha juga begitu ya. Atau bangsa kita mengenal istilah sebutan untuknya dengan istilah hiang. Sebetulnya sama saja ya, di agama apapun kan punya istilah masing-masing, tapi barangnya itu juga kok. Kalau di ajaran Islam mungkin Allah ya, lalu di bangsa barat menyebutnya dengan God begitu. Tetapi pada akhirnya sama, yang itu juga gitu. Nah, si ruh akan kembali ke mahanya. Jadi lamun cek Sunda nama ngageblek deui jeung anjeuna, kira-kira seperti itu ya.
Lalu si jiwa ini kelak akan kembali jika memang catatannya masih ada. Semisal, semasa hidup di dunia, kita mempunyai satu tugas yang belum terselesaikan. Tugas dalam pemaknaan yang luas ya. Maka kelak si jiwa itu akan kembali berdharma, akan kembali melinggih ke dalam tubuh baru. Nah, proses ini oleh bangsa barat disebut dengan reinkarnasi, atau dalam bahasa kitanya biasa disebut sebagai penjelmaan, atau ada juga yang menyebutnya dengan nitis ya. Tenang, udu dulu. Nah, lalu setelah itu jiwa kelak akan memilih raga yang akan disinggahinya, atau katakanlah jiwa itu sebagai penghuni ya, dan raga itu sebagai rumah. Nah, nanti si jiwa itu akan mencari rumahnya sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan nanti mau jadi apa, tetapi dia, si jiwa itu. Nah, proses dari penjelmaan ini atau reinkarnasi ini bisa dibilang variatif ya secara waktu. Biasanya yang memiliki tugas masih besar itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun lamanya. Dalam arti lain, analoginya seperti inilah. Ibaratkan software yang mencari hardware. Tentu saja si software bisa masuk pada hardware jika keduanya cocok. Nah, untuk melakukan verifikasinya, katakan, itu kan tidak mudah. Dia perlu sebuah kecocokan yang persis. Kalau di Sunda, masyarakat Jawa Barat biasa menyebutnya dengan huruf cupu. Jadi ibaratnya kaleng dengan tutupnya harus klop gitu, baru bisa masuk. Nah, tentu saja ini kan perlu sebuah kecocokan data juga dari ibu dan bapaknya. Ketika cocok DNA-nya dia maka dia akan masuk. Nah, nanti ini erat kaitannya dengan DNA ya. Karena saya pribadi mempercayai bahwa DNA lah yang ditentukan oleh karakter si jiwa itu. Maka nantinya jangan heran ketika misalkan ada anak yang memiliki satu bakat tetapi orang tuanya tidak memiliki dasar bakat yang dimiliki oleh anaknya. Atau gimana ya, saya agak belibet ngomongnya. Gini, semisalkan anak Anda ini pintar bermain kacapi misalkan ya, padahal orang tuanya gak pernah bersentuhan dengan kacapi, bahkan tidak tahu kacapi itu apa. Nah, jangan salah, itu adalah karakter jiwanya. Jadi si anak itu meneruskan apa yang sudah dilalui atau yang menjadi bagian pengalaman jiwanya pada kehidupan masa lalunya. Kehidupan masa lalu itu kalau istilah baratnya past life ya. Kan sekarang banyak tuh katanya metode untuk melihat kehidupan masa lalu kita seperti apa gitu. Biasanya metodenya hipnoterapi atau hipnosis. Tapi kalau buat saya, sebaik-baiknya cara mengetahui kehidupan masa lalu ya dengan bercermin saja dari kehidupan yang saat ini sedang kita jalankan. Contoh, saya hari ini, saya juga tidak tahu karena cita-cita kecil saya dulu, kelak ketika saya besar saya pengen jadi pilot. Bukan jadi seorang dalang wayang golek, bukan jadi seorang penulis. Tapi tetapi proses hidup saya menghantarkan saya jadi seorang dalang. Walaupun masih belajar ya, jadi seorang penulis gitu. Padahal dulu cita-cita saya jadi pilot. Nah, saya meyakini itu adalah hasil dari catatan-catatan jiwa saya di kehidupan masa lalu. Maka saya harus meneruskan itu. Saya harus melanjutkan catatan itu. Maka kelak ketika catatan itu sudah selesai, katakanlah tugas besar kita dalam kehidupan ini sudah selesai, lalu kita berpulang, maka kita sudah tidak lagi akan mengalami hidup atau kembali ke dunia ini. Istilahnya di masyarakat
Jawa Barat atau masyarakat Sunda menyebutnya dengan mokta, atau kelak kita mengenalnya dengan istilah moksa. Artinya kita sudah terbebas dari urusan keduniawian, sudah terbebas dari urusan dharma, dari tugas, dari pancen. Maka kita akan menyatu kembali dengan Sang Maha. Lalu ada juga yang bertanya terkait penjelmaan ini ya, atau reinkarnasi ini. Apakah ruang-ruang keagamaan saat ini mengenal dengan reinkarnasi ini? Bisa dikatakan iya, karena dalam beberapa kitab di ruang-ruang keagamaan itu telah disebutkan. Nah, barangkali kan ini hanya persoalan tafsir ya. Saya ambil contoh dalam Al-Quran. Saya harus baca ya, takut salah juga. Pada surat An-Nahl ayat 16. Di sana dikatakan Allah menciptakan kamu lalu mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada umur yang paling lemah supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Jadi jangan harap ya, ketika kita hidup kembali dalam raga yang baru, kita tidak akan bisa mengingat kehidupan masa lalu kita. Makanya saat ini dikenallah beberapa metode untuk mengetahui kehidupan masa lalu gitu. Lalu juga pada surat Ar-Rum ya, dikatakan dialah yang menciptakan dari permulaan lalu menghidupkannya kembali. Lalu juga ada dalam surat Al-Baqarah yang dikatakan, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, lalu kamu dimatikan, dihidupkannya kembali, lalu kepadanya lah kamu dikembalikan. Lalu ada juga dalam surat Ibrahim dikatakan, jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan menggantikan kamu dengan makhluk yang baru. Nah, ketika dibedah ayat ini, tidak mungkin ya dibinasakan dalam satu waktu kehidupan. Maksudnya tidak mungkin dalam satu kehidupan Allah membinasakan dengan mengubah kamu dengan makhluk yang lainnya. Otomatis ini perlu sebuah proses. Karena sampai hari ini kita tidak pernah melihat kasus ya, ada orang yang misalkan dibinasakan oleh Allah lalu tiba-tiba diubah jadi makhluk yang berbeda gitu loh. Dari wujud manusia misalkan jadi binatang, tidak. Nah, dalam arti lain, reinkarnasi itu bisa jadi ketika lahir kembali dia tidak menjadi manusia, bisa jadi menjadi hewan, jadi tumbuhan, jadi apa saja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan bahkan dalam ayat yang lain, dalam Al-Isra misalkan dikatakan, katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin menurut pikiranmu. Nah, ini juga salah satu bukti ya bahwa reinkarnasi itu tidak melulu harus menjadi manusia kembali, bisa saja menjadi segala sesuatu, tergantung dari catatan-catatan atau buah perilaku kita selama hidup. Lalu dalam agama Hindu, reinkarnasi juga telah disebutkan. Saya baca ya. Misalkan dalam ini kata Upanishad, beberapa jiwa memasuki kandungan untuk ditubuhkan, yang lain memasuki objek-objek diam sesuai dengan perbuatan dan pikiran mereka. Lalu dalam Bhagavad Gita, ibarat orang meninggalkan pakaian lama dan menggantinya dengan yang baru, demikian jiwa meninggalkan badan tua dan memasuki jasmani baru. Lalu dalam Kristen juga disebutkan, dalam Yohanes, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia dapat melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah, maaf ya, pelafalannya kan berbeda. Lalu dari bangsa Sunda, dalam Uga Wangsit Siliwangi juga dikatakan, laju ngadeg deui raja asalna jalma biasa, tapi memang titisan raja. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri Pulo Dewata. Da puguh titisan raja, raja anyar hese apes kurogahala. Nah, jika kita membaca teks dari Uga Siliwangi ini yang disebut titisan, karena hari ini
agak ini ya, isu titisan ini sedang tren nih, dikaitkan dengan tokoh-tokoh politik. Perlu dipahami ya, yang menitis itu bukan wujudnya, tetapi karakter jiwanya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu ada juga di bait selanjutnya disebutkan, inyana budak angon jongjon ngorehan ngumpulkeun anu kapanggih, sabagian disumputkeun sabab acan wayah ngalalakonkeun. Engke mun geus wayah jeung mangsana baris loba nu kabuka jeung rareang menta dilakonkeun, tapi mudu malaman heula loba lalakon, anggeus nyorang undur zaman datang zaman, sabab zaman moal lalakon. Lila nasaban zaman sarua jeung waktu nyukma, musumah jeung nitis, laju nitis dipindah sukma. Nah, ini menceritakan proses reinkarnasi tersebut ya, bagaimana jiwa memasuki raga itu, atau tadi kita ibaratkan dengan software yang mencari hardware-nya. Lalu juga dalam pantun Bogor disebutkan, pun kaula dek nginjem ngaran caturkeuneun dina beja lalakona dadap malang nu baheula nyorang aya sisi kidul Cimandiri. Paralun saha nu diinjem ngarana putri bungsu Purnamasari mayang pajajaran nu lenjang, saha anu dilakonkeun rakean kalang Sunda nya engkena salin rupa. Nah, itu juga sama. Ada banyak sebetulnya yang lain-lainnya yang menjelaskan tentang reinkarnasi ini, tapi saya rasa cukup ya, sekian saja. Dan kembali lagi, dalam proses kehidupannya, maka jangan heran ketika kita selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan. Jadi jangan terburu-buru frustasi ya, ketika kita menghadapi satu kesulitan misalkan yang itu dirasa di luar kemampuan kita. Padahal kita perlu meyakini bahwa segala sesuatu yang menimpa diri kita, saya rasa kita sudah dengan kemampuan, sudah dibekali kemampuan untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena kita perlu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah by data atau sudah berdasarkan data-data. Dan data itu ada dalam diri kita. Maka dari itu diri kita pula lah yang harus menyelesaikan. Contoh, saya rasa pun dalam perjalanan spiritual, pada akhirnya laku spiritual atau puncak spiritualitas seorang manusia itu hanya bisa dicapai oleh dirinya. Bahkan kalaupun dia berguru, guru itu hanya bisa mengantarkan sampai gerbangnya saja. Setelah itu silakan oleh pribadi masing-masing. Maka dalam ruang spiritual itu kita tidak bisa menjudge ya, atau menghakimi seseorang. Karena pada akhirnya capaian spiritualitasnya pasti akan berbeda-beda, sesuai dengan data yang dia miliki, sesuai dengan karma-karmanya. Jadi saya harap ketika kita menghadapi sesuatu, misalkan diputuskan pacar, berat rasanya, ya itu harus kita hadapi. Mungkin saja dalam kehidupan masa lalu, ya kita sama orang itu baru ketemu gitu, lalu dilanjutkan dalam kehidupan saat ini. Lalu dalam banyak hal lah ya, bukannya persoalan asmara, tetapi juga persoalan pekerjaan, persoalan tentang penyakit, ya itu harus ditebus. Karena sejatinya kehidupan kita adalah untuk menyelesaikan catatan-catatan itu. Yang kelak, seperti yang saya tadi katakan, puncaknya adalah mokta itu. Jadi sekalian juga meluruskan bahwa yang disebut mokta atau moksa itu bukan tiba-tiba hilang ya. Jadi kan pemahaman kita orang Sunda yang disebut moksa itu seseorang datang ke tempat sepi, katakanlah ke hutan ya, ke gunung, lalu dia menghilang begitu saja. Tidak. Moksa itu artinya catatan jiwanya sudah selesai dan dia tidak mengalami kehidupan lagi atau tidak mengalami reinkarnasi lagi begitu. Sudah selesai, sudah lepas dari urusan keduniawian. Nah, lalu juga ada pertanyaan terkait, ada yang bertanya seperti ini. Kalau misalkan kita di kehidupan yang baru, apakah kita bisa bertemu dengan orang-orang yang pernah bersentuhan, berhubungan dengan kita? Atau katakanlah seperti ini, kita hidup di zaman ini,
muncul pertanyaan, apakah di kehidupan yang akan datang kita bisa bertemu dengan ibu, dengan bapak, dengan adik, dengan kerabat kita? Apakah bisa atau tidak? Tentu saja jawabannya iya, sangat bisa. Tetapi jangan harap kehidupannya sama ya. Bisa jadi di kehidupan yang akan datang kita dengan adik kita ya tidak ada hubungan adik kakak. Bahkan mungkin dalam kehidupan sosial kita baru kenal lagi gitu. Itu sangat bisa jadi ya. Jadi tidak melulu kita akan bertemu dalam posisi yang sama seperti hari ini. Tentu saja nantinya akan sesuai dengan data-data yang kita miliki. Karena walaupun kita memiliki hubungan darah saat ini, tetapi kan catatan jiwanya berbeda. Makanya yang disebut manusia dewasa itu sebetulnya bukan indikatornya, bukan ini ya, bukan raga, tetapi jiwanya. Bisa jadi umurnya masih masih muda, tetapi jiwanya sudah dewasa, ataupun sebaliknya. Umurnya sudah tua, tapi jiwanya masih kekanak-kanakan juga ada. Gitu ya. Jadi perlu dipahami bahwa sebetulnya persoalan jiwa ini agak kompleks ya. Tetapi saya mencoba menyampaikannya secara sederhana saja, biar mudah untuk dipahami. Jadi mulai sekarang jangan takut kalau kita dihadapkan dengan berbagai persoalan di dunia ini. Pasti ada jalannya. Karena semuanya sudah ada ya. Sudah ada catatannya, sudah ada datanya. Tinggal bagaimana kita mampu menjalaninya. Tentu saja kita juga telah dibekali ego baik ya. Lalu juga selain itu kita dibekali kesabaran, kesadaran. Kita gunakan perangkat itu. Itu sebagai tools, sebagai alat kita untuk mengarungi jagat kehidupan ini. Dan tentu saja semuanya akan menemukan jalannya. Tinggal bagaimana kita meneguhkan keyakinan saja bahwa segala sesuatu itu sudah ada datanya. Karena jagat raya semesta ini sudah dalam keteraturan yang mutlak. Jadi tidak ada yang disebut dengan kebetulan. Saya juga agak sulit menghilangkan kata kebetulan itu karena sudah membudaya ya, digunakan sehari-hari. Tapi pada hakikatnya kebetulan itu tidak ada. Semuanya sudah berdasarkan data. Dan hukum manusia yang dilahirkan ke dunia adalah mengalami berbagai fenomena rasa. Sakit, lalu juga bahagia, gembira, senang, kecewa, sedih, itu sudah hukum. Bangsa Sunda menyebutnya ketika manusia diturunkan dari swarga loka ke naraloka dunia ini, maka dia akan terkena oleh siksa dan rasa khawatir. Atau dalam bahasa Sundanya benang siksa lan kahariwang. Artinya dia akan bersentuhan dengan berbagai fenomena rasa yang tidak mengenakan. Karena hakikatnya juga kan sebetulnya kalau berbicara surga dan neraka itu diri kita sendiri. Kan dikatakan bahan api neraka itu adalah diri kita. Ya memang betul. Karena itu adalah persoalan kimiawi tubuh kita ya. Bagaimana persoalan gejolak dalam tubuh kita. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tawaran ini bisa diterima. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercayainya, tetapi ini hanya sebagai tawaran saja. Saya berbagi saja. Dan semoga jiwa kita semakin hari berevolusi terus menjadi dewasa, dan tentunya menjadi bijaksana dan menjadi manusia yang bajik. Terima kasih. Semoga Anda semua tetap ada dalam kesadaran, kesehatan, serta kebahagiaan. Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi.